Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Raja Muadzri Oksviano Bancin. Saya dari PAI 1, ingin mempresentasikan judul makalah usul fikih yang berjudul Qiyas, dosen pengampu Bu Sabarita Banuria MA. Pengertian qiyas secara bahasa, qiyas berarti mengukur, membandingkan, atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Sedangkan secara istilah dalam usul fikih, qiyas adalah menetapkan hukum suatu permasalahan yang belum memiliki ketentuan hukum secara tegas dalam Al-Quran dan hadis, dengan cara menyamakannya dengan permasalahan lain yang sudah ada hukumnya, karena memiliki sebab hukum yang sama. Dengan kata lain, qiyas digunakan ketika suatu persoalan baru. Dengan kata lain, qiyas digunakan ketika suatu persoalan baru tidak ditemukan hukumnya secara langsung dalam nas, namun memiliki kesamaan alasan hukum dengan kasus yang sudah ditetapkan oleh syariat. Yang kedua, kedudukan dan dasar hukum qiyas. Qiyas merupakan salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran, hadis, dan ijma', terutama menurut jumhur ulama. Dasar penggunaan qiyas dapat dipahami dari beberapa dalil, di antaranya Al-Quran yang mendorong umat Islam untuk berpikir dan mengambil pelajaran. Seperti dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 2, "Maka ambillah pelajaran, wahai orang yang berakal." Hadis Nabi Muhammad SAW, salah satunya ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Saat ditanya bagaimana cara menetapkan hukum, Mu'adz menjawab dengan Al-Quran. Jika tidak ditemukan dengan sunnah, jika tidak ditemukan dengan ijtihad akal. Hadis ini menunjukkan bahwa penggunaan akal termasuk qiyas dibenarkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan nas. Dan yang ketiga, rukun-rukun qiyas. Agar qiyas dapat dilakukan dengan benar, terdapat 4 rukun utama, yaitu yang pertama, al-hasal, pokok masalah. Yang pertama, al-asal, pokok masalah, yaitu permasalahan yang sudah ada hukumnya secara jelas dalam Al-Quran atau hadis. Contohnya, hukum meminum khamar yang sudah jelas haramnya. Yang kedua, al-far'u, cabang masalah, yaitu permasalahan baru yang sebelum ada ketentuan hukumnya secara tegas dalam nas. Contohnya seperti narkoba atau obat-obatan terlarang modern. Yang ketiga, al-hukum atau hukum asal. Al-hukum atau hukum asal, yaitu hukum syar'i yang terdapat pada al-asal. Contohnya hukum haram pada khamar. Dan yang keempat, illat atau sebab hukum, yaitu alasan atau sifat yang menyebabkan suatu hukum ditetapkan. Contohnya seperti sifat memabukkan yang menjadi sebab diharamkannya khamar. Terus kita lanjut yang keempat, syarat-syarat qiyas. Qiyas tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Ada beberapa syarat penting, antara lain seperti hukum pada al-asal harus jelas dan bersumber dari nas yang sahih. Illat harus dapat diketahui dan bersifat jelas. Illat pada al-as dan al-fal
Ilat pada al-as dan al-far'u harus sama. Hukum kias tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan ijma'. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka kias menjadi tidak sah. Dan yang kelima, contoh penerapan kias. Agar lebih mudah dipahami, berikut contoh kias dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kasus narkoba. Itu termasuk al-khas, khamar, hukumnya asal. Contoh kias dalam kehidupan sehari-hari, kasusnya seperti narkoba. Al-asal, yaitu khamar, hukum asalnya haram dan illatnya memabukkan dan merusak akal. Al-far'u seperti narkoba, karena narkoba memiliki illat yang sama, yaitu merusak akal, maka hukumnya disamakan dengan khamar, yaitu haram. Contoh lain yaitu penggunaan rokok elektrik, transaksi keuangan modern, teknologi baru yang tidak ada pada masa Nabi. Kias menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang dinamis, rasional, dan relevan sepanjang zaman, selama digunakan sesuai dengan kaidah dan ketentuan usul fikih. Demikian penjelasan singkat mengenai kias, semoga dapat menambah pemahaman kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.